Piye, apa yang dibingungkan? Itu loh Miss, kan apa aku kan di sini itu baru hampir 2 bulan. Mm-mm. Habis habis itu apa jobku ini kan jaga anak atau usia nih 8 tahun perempuan. Lah anaknya itu nggak mau tak sentuh, terus Mm-mm. aku nyentuh barang-barang di rumah itu nggak boleh. Mm-mm. Terus tiap hari itu marah-marah ke aku. Mm-mm. Lah aku kan masih non toh, Mm-mm. Oh, non nggak ek. bisa bahas, masih non, belum Oh, pernah kerja kemana-mana. oke. Lah di situ aku kan juga belum bisa bahasa. Mm-mm. Nah anaknya itu selalu marah-marah perkara itu, terus bilang ke ibu, udah kembaliin naik, itu lu nggak bisa kerja gitu, nggak bisa Mm-mm. kerja, nggak bisa ngomong, nggak ngerti apa-apa. Nah, Mm-mm. jadi aku ikut takut nih, soalnya ya majikanku kayak gimana gitu loh ke aku. Mm-mm. Mm-mm. Nah kalau misalnya di intermediate itu gimana gitu loh Miss. Mm-mm. Di dulu ikut PT berapa lama? Berapa bulan? Aku di PT itu sejak Januari, terus terbang ke sini itu Mei. Mei, sekitar 4 bulan berarti ya? Iya, Selama 4 bulan itu di PT terus atau pulang di rumah? di PT 3 bulan, 1 bulan di rumah. Oke. Terus habis itu sekarang kerja nyampe Hong Kong kalau Mei ya? Mei nyampe Hong Mei. Kong sekarang 1 Juli. Berarti baru 2 bulan. Iya, Oke. Sebelumnya tidak di briefing sama PT atau agent tentang hak-hak sampean, tugas kewajiban sampean, cara menghadapi majikan Hong Kong kayak gitu. Sebelumnya ada briefing nggak? ada, tapi apa kalau yang soal interminit atau notis itu nggak ada. Nggak ada. Oke. Terus yang sampean khawatirkan, yang sampean tanyakan ini apa? Kalau misalnya kita di interminit itu hak yang kita dapat apa kalau untuk anak non yang masih 2 bulan kerja gitu loh Miss. Oke. Jadi antara non dan tidak non, antara non ataupun yang sudah ex Hong Kong, ex manapun itu semua sama rata kayak gitu ya. Tidak ada Iya, dibedakan. Jadi kalau sampean di interminate secara tiba-tiba, artinya di interminate secara tiba-tiba itu sampean dikasih tahu, aku nggak suka sama kamu, kamu nggak bisa kerja, kamu sangat bodoh, kamu sekarang pulang ke agent, kayak gitu kan. Nah itu sampean iya, berhak untuk mendapatkan uang 1 bulan gaji sebagai ganti rugi uang pemberitahuan sebelum di interminate, kayak gitu yang pertama. Terus yang kedua, sampean tetap mendapatkan uang gaji selama sampean kerja. Kayak gitu. Contoh, sampean biasanya gajian tanggal 1. Nah, terus sampean dikeluarkan tanggal 15. Berarti kan sampean ada 15 hari kerja. Jadi sampean iya, tetap mendapatkan uang 15 hari selama sampean kerja. Kayak gitu. Terus sama uang transport 100. Itu perjalanan pulang ke bandara sama tiket 1 jalan pulang ke Indonesia. Dan iya. cuti tahunan itu didapat kalau sampean 1 tahun 7 hari, kalau satu kontrak 2 tahun itu 14 hari kayak gitu. Itu aja. Oh Terus gitu sama Miss. tiket pulang ke Indonesia itu kalau sampean di interminate secara mendadak kayak gitu. Tapi kalau seandainya sampean dikasih tahu atau notice, jadi majikan akan ngasih tahu sama sampean, kamu ini nggak bisa kerja ya, ya wes lah kamu bulan depan keluar kayak gitu kan. Terus sampean suruh tanda tangan surat notice pemberitahuan 1 bulan sebelumnya. Berarti sampean tidak mendapatkan uang interminate kayak gitu. Oh begitu ya Miss. Oh ya. Iya. Kalau misalnya apa namanya notis itu
notis yang 1 bulan itu anu ya Miss, kita masih dapat gaji selama 1 bulan terakhir itu ya. Tetap intinya kalau dikasih notis sampean akan tetap mendapatkan gaji selama sampean kerja, dan uang tiket atau tiket pulang ke Indonesia itu sampean wajib dapat. Mbak Ruame, Mbak. Oh iya Miss. Di mana ini? Di pasar toh? Ada orang lewat. Oh, ada orang lewat, kayak orang berantem. Oh, itu aja. Sekarang gini, sampean apa yang ada ya, apa yang ada di dalam pikiran sampean itu sampean buang jauh-jauh kata-kata interminate ya. Buang jauh-jauh. Karena kekhawatiran sampean itu akan mengganggu rezeki sampean. Kayak gitu loh. Iya. Jadi aku takut soalnya. Gini loh Mbak, sampean nggak usah takut. Ini Hong Kong, sampean masih baru, iya nggak? Sampean harus tahu cara, bagaimana caranya supaya sampean itu bisa kerasan di Hong Kong. Bagaimana caranya sampean itu cepat menguasai bahasa. Bagaimana caranya sampean itu bisa menaklukkan majikan. Anak majikan semua kayak gitu Mbak. Kalau udah umur di atas 6 tahun itu kayak gitu. Suka ngadu-ngadu kayak gitu loh. Jadi jangan diambil hati. Bolehlah sesekali sampean nelongso, kok ngene yo anakku cah cilik tapi kok lambene lamis, lapor yang enggak kayak gitu ya. Tapi ini adalah salah satu karakter dari anak majikan Hong Kong. Ini kayak gitu. Jadi sampean memang begitu ya. Iya, sampean nggak usah ambil hati. Yang penting sampean harus belajar bagaimana caranya masak masakan Cina. Itu yang terpenting. Itu yang harus ada di dalam otak pikiran sampean. Jadi kalau sampean bisa masak masakan Cina, otomatis kan ngerti anak sekolah umur 8 tahun itu makanan sukanya seperti ini. Bagaimana sampean belajar bikin kue, bikin roti, bikin sendiri itu kan ada. Oven kan di rumah majikan kan ada. Nah, sampean harus mengcreate ibaratnya menimba ilmu bagaimana caranya sampean itu bisa memiliki hal-hal penambahan ilmu yang seperti itu. Kalau sampean sudah bisa bikin roti, bisa bikin puding, anak majikan itu nanti pasti seneng kayak gitu loh. Sekarang ini kan yang paling belum bisa sampean bisa untuk adaptasi itu kan anak majikan, karena memang anak-anak majikan itu suka kayak ngemil kayak gitu kan, bawa bekal makanan kayak gitu. Jadi sampean harus bisa kayak gitu loh, kayak nasi dibentuk ada nasi putih terus dikasih kayak gambar kucing atau apa, kasih sedikit wortel atau apa, terus sedikit sayur kayak gitu kan, terus ada dagingnya sedikit kayak gitu. Nah, anak-anak Hong Kong itu suka seperti itu kalau di usia-usia 6 sampai 10 tahun kayak gitu. Jadi sampean harus piye carane sampean itu bisa secepat mungkin untuk bisa menguasai belajar. Banyak cara belajar. Jadi buang pikiran sampean, aku kok di interminate, aku kok diputus kontrak, eman-eman kayak gitu loh, karena sampean sudah di PT. Otomatis sampean memilih tujuan ke Hong Kong itu kan pasti punya tujuan toh, iya enggak? Iya. Pengennya apa, memperbaiki ekonomi, membantu masa depan anak kayak gitu kan. Nah, kalau sampean pupus harapan hanya gara-gara sampean ngugoni omongnya anaknya, yo sampean useless, percuma kayak gitu loh ya. Jadi sampean harus banyak belajar otodidak. Artinya apa? Sekarang sudah ada lewat YouTube. Sekarang setiap hari libur, hari Minggu itu sampean kumpul sama teman-teman yang punya kegiatan, mungkin itu bikin kue atau belajar bahasa Kantonis. Jadi manfaatkan. Sampean harus memanfaatkan itu dalam waktu 1 tahun kayak gitu. Iya, baik nih. Semangat loh ya, jangan putus asa yo. Makasih banyak loh Miss informasinya. Oke, siap. Yang penting sampean harus sukses loh ya. Minimal harus 2 tahun finish. Kalau 2 tahun finish sampean sudah bisa melewati ini. Amin.
Karena ini sampai jobnya cuma jaga anak satu itu lumayan, tidak terlalu berat. Ada juga yang lainnya itu jaga anak dua, masih ada neneknya, itu yang lebih berat lagi kayak gitu kan. Sampai anak satu dan cara mengatasinya ya seperti itu. Sampai harus menimba banyak ilmu, belajar bahasa kanton di saat libur, terus di sela-sela waktu sampean lihat YouTube kayak gitu kan. Terus yang ketiga sampean kumpul sama teman-teman yang mau belajar untuk bikin kue, bikin roti sendiri kayak gitu kan. Banyak kegiatan kayak gitu loh ya. Jadi dengan cara-cara yang seperti itu mungkin itu nanti akan sampean bisa meluluhkan hati anaknya menjadi lebih jatuh cinta sama sampean kayak gitu. Oh iya. Aku usahakan. Siap, pokoknya harus semangat ya Mbak ya, jangan putus asa ya. Oke. Iya, Miss. Terima kasih banyak ya, Miss. Siap, keluarga menunggu kesuksesan sampean sendiri harus bisa membuktikan sama keluarga, jangan putus asa di tengah jalan kayak gitu ya. Iya, baik. Oke, semangat. Yuk, bye-bye. Bye-bye. Aduh, teman-teman maaf ya, mohon maaf sekali. Ini mbaknya telepon tapi kayaknya di pasar ayam, jadi berisik. Tapi apa boleh baut ya nggak apa-apa lah, kita nggak bisa menuntut untuk bisa. Terus sekarang ini banyak ya yang inginnya sih terima gaji jutaan ke Hong Kong, ke luar negeri. Tapi pada dasarnya kerja ke luar negeri itu belum tentu enak. Makanya mantapkan hati dulu. Kalau kita siap ke Hong Kong, jadi kita harus paling tidak adaptasi, mengerti bahwa kita itu ikut sama orang Hong Kong yang punya budaya, kultur, kebiasaan itu beda. Dari segi bahasa aja udah beda, dari segi sarapan aja sudah berbeda, ya enggak? Dari segi masakan aja sudah berbeda. Jadi kita harus siap untuk beradaptasi. Kalau memang kita masih belum punya pengalaman, ya otomatis jangan merasa minder kalau kita dikomplain, jangan merasa sakit hati kalau kita dibilang nggak bisa kerja, nggak bisa ngomong kayak gitu. Jadi kita harus bisa memotivasi diri kita sendiri bagaimana caranya supaya kita itu bisa secepat mungkin untuk beradaptasi dengan majikan Hong Kong, dengan job-job yang ada di Hong Kong. Salah satunya apa? Ya bikin sarapan. Sarapan itu kan roti salah satunya. Kalau kita bisa punya keahlian untuk homemade, bikin roti sendiri, itu sudah satu nilai plus dari majikan bahwa wah, ngoko cece hole hoi jika se keng mimpau sin mimpau san sin mimpau kayak gitu ya. Walaupun nilainya nggak begitu terlalu istimewa, tapi kalau memang kita bisa bikin sendiri itu udah sesuatu hal yang luar biasa kayak gitu ya. Jadi banyak sekarang di Hong Kong itu banyak sekali kegiatan teman-teman di sela-sela libur untuk membuat kegiatan cara bikin kue, terus habis itu belajar bahasa Kantonis, terus habis itu bagaimana caranya kita itu untuk bisa beradaptasi dengan majikan Hong Kong. Nah semuanya itu ada banyak-banyak cara. Jadi ngeluh boleh, tapi paling tidak selepas kita ngeluh ada solusi yang terbaik. Jangan sampai pulang sebelum kita garis finish kayak gitu ya teman-teman. Oke, cukup sekian dulu dari saya. Sangat sudah mendengarkan. Mudah-mudahan untuk teman-teman semuanya selalu sehat walafiat, terus bisa beradaptasi dengan majikan, cocok, gaji lancar, dan uang ngumpul untuk masa depan kayak gitu ya. Sangat sudah mendengarkan dan see you in the next video. Bye bye.